pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pagi ini saya itu Hardi sedang berkunjung dan akan bincang-bincang dengan Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Tenggarong. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Pagi Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah pagi hari ini sehat walafiat. Siap. Nih kayaknya semangat terus nih di Kejaksaan Negeri Tenggarong ini, Bapak ini kelihatan fight dan semangat di sini. Ya memang harus begitu Mas. Memang tuntutan zaman itu harus semangat terus. Siap. Kami dari Satlantas Kutai Kartanegara, terima kasih sudah pertama kali diterima di sini dalam rangka ngobrol santai, bincang-bincang kaitannya dengan kami juga ingin masukkan kritikan saran tentang kinerja kami. Salah satunya tentang yang berkaitan dengan kejaksaan tentunya adalah penegakan hukum, Pak. Jadi menurut pandangan Bapak selama ini hubungan dengan kerjasama mungkin di sistem atau kredit CGS ya, Criminal Justice System, apakah sudah berjalan baik dengan Satlantas Polres Kutai Kartanegara? Alhamdulillah selama ini semenjak saya menjabat jadi Kepala Kejaksaan di Tenggarong ini yaitu kurang lebih 1 tahun, hubungan kami sangat harmonis sekali, apalagi dalam hal penanganan kasus-kasus lalu lintas yang notabene setiap setengah bulan sekali kan ada sidang. Nah ini surat-surat dari Polantas juga tertib, saya lihat juga kan saya sendiri yang baca Mas. Jadi begitu juga cara penyelesaiannya dan kami juga kerjanya selalu on time, dalam arti begitu sudah selesai langsung kami setoran ke ini ya, atau denda-denda itu kami setoran ke bank, dan selama ini ya alhamdulillah baik. Dan saya melihat juga saya kira kalau memang itu kan hubungan internal ya antara kepolisian dan kejaksaan, tapi yang saya sangat banggakan, saya setiap pulang atau pergi kerja itu ini polisi-polisi Polantas ini ramah sekali di jalan. Siap. Waduh, dengan senyumnya, aduh, saya salut lah gitu. Inilah yang saya harapkan. Jadi alhamdulillah kelihatannya masyarakat Kutai Kartanegara ini respon positif sekali Mas. Kira gitu. Siap. Selama menjabat di Tenggarong atau di Kutai Kartanegara tentunya melihat kondisi lalu lintas. Pandangan Bapak atau menurut Bapak sendiri kondisinya sudah tertib atau seperti apa Pak? Alhamdulillah. Selama saya 1 tahun di sini, kondisi lalu lintas di Kutai Kartanegara ini lancar dan tertib. Ya kemungkinan juga dari intensitas atau volume dari kendaraan itu sendiri. Ya, cuman ada beberapa anak-anak muda sedikit. Saya kira di daerah itu normal-normal saja lah. Tapi ini perlu juga pembinaan. Tapi alhamdulillah untuk Kutai Kartanegara ini tertib kelihatannya masyarakat itu Mas. Lancar juga. Siap. Terkait pelayanan dengan masyarakat tentunya kita dituntut untuk transparansi, kemudian profesional, kemudian akuntabel. Nah di sini program lalu lintas kaitannya juga dengan penegakan hukum. Di sini ada tim aplikasi tentunya di kejaksaan seperti itu yang sifatnya lebih pada sistem digital. Bagaimana pendapat Bapak tentang teknologi saat ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya atau yang lalu? Wah, kalau memang dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya, yang penanganan penegakan hukum khususnya tilang ya kan, itu kan penanganannya secara digital. Waduh, sangat lebih cepat penanganannya itu, tidak bertele-tele. Yang jelas dirasakan oleh masyarakat itu ya, lebih sederhana, lebih tidak repot gitu, lebih nyaman dibandingkan yang dahulu kan harus datang ke ini ke kantor, harus bolak-balik ke pengadilan. Ini dengan sistem digital ini lebih efisien Mas, jadi lebih sederhana kan gitu. Nah itu memang harapan pemerintah Indonesia kan kayak begitu Mas. Nah terkait juga dengan sekarang ini kan zamannya milenial, anak muda yang memang hampir 70% atau 60% sendiri adalah anak-anak muda yang mengikuti digitalisasi yang nggak bisa kita bendung. Tentunya di sini memerlukan transparansi. Nah, di kami sendiri juga ada mengembangkan media sebagai sarana informasi yang transparan. Secara umum saja pandangan perkembangan media sosial atau teknologi yang kami sampaikan, menurut Bapak gimana? Apakah perlu ditingkatkan lagi atau seperti apa? Saya kira memang sekarang ini saya sendiri lihat di Kukar ini sangat dirasakan apa yang telah sudah dilakukan oleh Polantas Kukar khususnya sudah cukup bagus.
ya lebih ditingkatkan di tingkat digital, mungkin inovasi-inovasi apa nanti Polantas ya saya kira lebih bagus Mas kalau lebih ditingkatkan. Ya, tapi ini juga alhamdulillah kita sudah cukup dirasakan oleh masyarakat. Siap. Nah, berkaitan lagi dengan anak muda, saya ingin pandangan Bapak tentang edukasi atau pendidikan lalu lintas di usia dini, sejak usia dini. Mana menurut pandangan Bapak ketika nantinya ada diseminasi atau kurikulum untuk pendidikan usia dini sehingga lebih siap untuk bagaimana kaitannya dengan aksi keselamatan di jalan. Iya. Oke, kalau kita melihat ini bukan di daerah Kukar saja ya, tapi hampir seluruh daerah-daerah yang lain. Nah, baik itu di Jawa, di Sumatera atau termasuk di Kalimantan. Karena melihat di situ pelanggar-pelanggar itu pada umumnya anak-anak muda. Ya, boleh dikatakan anak muda kan kalau berkendara kan tahu sendiri Mas, ya kan? Ingin ngebut-ngebut lah, dan rasa takut itu sendiri waktu masih muda kan rasa takut itu 50%. Betul. Kalau sekarang udah 99% bahwa kendaraan itu ngebut itu takut. Nah, ini perlu adanya suatu pendidikan atau paling tidak sosialisasi lah ya Mas ya, khususnya dari Polantas dan umumnya kita sebagai penegak hukum dan didukung oleh pemerintah daerah juga. Alangkah baiknya kita mengadakan ya sosialisasi lah kan. Polisi atau penegak hukum lainnya melakukan sosialisasi khusus tentang ketertiban berkendara lah kan gitu. Bagaimana berkendara yang baik, termasuk juga ketentuan-ketentuan yang dilanggarnya perlu disampaikan sama mereka. Nah, saya kira lebih bagus kita lakukan pendidikan sedini mungkin Mas, daripada nanti sudah tua kan tahu sendiri banyak kesibukan. Saya kira gitu Mas. Terkait aksi keselamatan atau road safety di jalan, sudah hampir 5 tahun ini berjalan dan ada perubahan. Nah, menurut pandangan Bapak nih, di Road Safety Partnership Action ini adalah mengkoordinasikan dan bersinergi dengan instansi terkait di forum lalu lintas angkutan jalan ada, kemudian melibatkan stakeholder atau Forkopimda, kemudian anak-anak sekolah, forum guru, bahkan lembaga swadaya masyarakat. Menurut Bapak, apakah ini dirasa bagus? Bisa dilanjutkan atau seperti apa Pak programnya? Saya kira saya sudah dibina itu saya cukup bagus sekali dan sangat perlu sekali kalau dilanjutkan, karena segala sesuatu permasalahan itu Mas tidak cukup diselesaikan oleh sendiri. Dalam hal ini adalah yang memang dominasinya dipegang oleh Polantas, tetapi perlu juga dukungan dari yang lain, terutama dari penegak hukum, dan juga segala sesuatunya harus didukung oleh pemerintah daerah juga kan Mas, karena beliau punya wilayah kan gitu. Jadi apa yang sudah diterapkan itu alangkah baiknya ya diteruskan, lebih bagus dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, selama ini di CJS kaitannya penegakan hukum antara kepolisian, kejaksaan dan pengadilan tentunya adalah aparat penegak hukum. Nah, di sini kira-kira menurut pandangan Bapak selama ini sudah berjalan dengan baik atau perlu ada sistem yang lebih konkret dan lebih mudah lagi? Menurut pandangan Bapak gimana selama ini? Saya kira kalau dari sisi teknis atau sistem sekarang ini digital Mas ya, saya kira mengalir saja Mas ya. Yang terpenting kalau menurut saya adalah tetap polisi sebagai mitra kami juga penegakan hukum itu ditegakkan. Tetapi tetap ya kita melihat kearifan lokal ya kan. Tetap di jalan santun. Nah, saya sudah berjalan sudah bagus Mas. Makanya saya sangat kata saya bahkan ucapan selamat pagi itu bukan kepada pejabat saja kan, ada sama-sama masyarakat baca inilah, aduh santun sekali. Jadi yang kayak penegakan hukum juga jalan, terus saya kira kearifan lokal juga jalan, jadi sehingga benar-benar dirasakan oleh masyarakat gitu Mas. Nah, itu berkaitan dengan HUT lalu lintas atau hari lalu lintas Bayangkara ke-65, tentunya kami juga ingin masukkan nih Pak, kritik sarannya supaya kami lebih profesional, lebih dewasa dalam melangkah ke depan ini. Gimana Pak? Kami khususnya sebagai penegak hukum ya kan, tetap pelanggar tetap ditindak, tetapi tindakan ini harus juga berdasarkan kearifan lokal seperti tadi Mas ya. Dan ya saya mengharapkan khususnya kerjasama antara kejaksaan khususnya dalam hal penanganan lalu lintas ini tetap kita berjalan dengan baik. Nah itu, dan sekedar ini masukan yang sudah
kita rasakan ini, saya sudah lihat sendiri nih, khususnya di polisi lalu lintas di jalan ini, alangkah baiknya memang lebih ditingkatkan. Meskipun sudah bagus, ya, lebih ditingkat dalam hal penegakan hukumnya, tentunya tidak mengurangi kearifan lokal. Itu saya kira itu aja, Mas. Terkait dengan kondisi pandemi COVID-19 tentunya banyak mengurangi aktivitas kegiatan masyarakat. Nah, terkait dengan penegakan hukum juga diadaptasi kebiasaan baru ini sesuai dengan instruksi Presiden adalah adaptasi kebiasaan baru yang menurut masyarakat itu dianggap hilang COVID-nya. Padahal COVID kita harus berdamai dengan COVID itu sendiri. Nah, pandangan dari sisi penegakan hukum tentunya karena kondisi pandemi ini belum berakhir dan kita masih dalam pemulihan ekonomi secara kaitannya dengan penegakan hukum, pandangan Bapak saya terakhir. Jadi begini Mas, kaitannya dengan COVID ini, ya, memang kita harus sejalan. Penegakan hukum kita tetap jalan, ya kan. Tentunya juga masyarakat juga harus menyadari kan, kondisi kayak begini kan, kondisi kayak COVID ini kan, pakai helm kita tetap harus pakai masker ya. Kan? Dengan kondisi ekonomi sekarang ini, saya kira semuanya harus menyadarkan diri lah kan, itu khususnya masyarakat. Ternyata sekarang ini memang pemerintah kita ini memang lagi benar-benar diuji kan gitu kan gitu. Makanya dari itu baik itu dari pemerintah sendiri khususnya di kepolisian dan masyarakat itu sendiri ya kan harus menyadari lah kondisi kayak begini nih ya, kita intervensi diri lah, saya kira gitu Mas. Terima kasih Bapak Kajari, Pak Darmo. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau yang Bapak bisa bermanfaat buat masyarakat, buat saudara-saudara kita, buat adik-adik kita yang informasinya sangat luar biasa dan beliaunya sangat welcome ketika kami di sini, sangat humble, luar biasa. Jadi bukan seperti apa ya, kita udah bermitra kalau melihat saya terlalu jauh, tapi paling tidak kami dari tim Salantas Putar sangat terima kasih banyak nih Pak. Sama-sama Mas. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan penegakan hukum, hubungan dengan masyarakat, melayani, melindungi masyarakat, sama-sama kita bisa bekerja sama dengan baik. Saya ucapkan, saya juga banyak terima kasih Mas. Siap. Dan saya salam semua untuk jajaran Polres. Selamat hari ulang tahun lalu lintas ya. Yang keberapa Mas? 65. 65 ya. Mudah-mudahan selalu jaya dan sukses selalu. Baik, terima kasih Pak Kajari. Demikianlah bincang-bincang kami, ngobrol santai dengan Bapak Kajari Kutai Kartanegara. Mudah-mudahan yang kita perdengarkan tadi bisa menambah wawasan kita dan menjadi nutrisi kita dalam berpikir. Saya Ibtu Hardi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata atau perilaku kami yang kurang berkenan. Demikian yang kami sampaikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.